Sakit jiwa ini. Celeng-celeng tarimnya kayak perusak di negeri ini. Ubah sejarah. Lutfi bin Yahya bajingan ya perusak sejarah. Kon belani mati-matian. Ya. Kon mbok mikir kok. Vonis hakim. Mikir rusak mbok mikir. Lutfi bin Yahya divonis. Kayak makam palsu. Anak ini divonis 5 bulan 15 hari sama hakim karena merusak makam yang awalnya dianggap makamnya palsu katanya. Ini berubah sejarah. Akhirnya dia masuk penjara. Lutfi bin Yahya bajingan kok newangi ae. Utakmu ndek iki. Katanya kamu divonis hakim masuk penjara. Gak ngurus yang Lutfi, penting Lutfi bin Yahya kebajingan, ngerti ya? Kayak makam palsu. Biaya itu siapa? Lutfi bin Yahya bajingan itu. Ya. Celeng tarim itu. Siapa? Lutfi. Maksudnya Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Iya iku. Turunan Dajjal itu. Merusak sejarah itu. Maksudnya Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Lutfi celeng. Pekalongan. Bin Salim ini punya kekuatan yang luar biasa. Syekh Abu Bakar bin Salim itu pernah ngomong, kalau saya nggak malu sama kakek saya Nabi Muhammad, saya akan masuk ke neraka, saya akan keluarkan orang-orang Islam dari neraka. Pada saat itu neraka ngomong sama Allah, ya Allah jangan kau biarkan Syekh Abu Bakar bin Salim masuk ke dalamku, padam aku ya Allah. Hebatnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini adalah sebuah ajaran yang khas dari kaum Balawi yang ada dalam kitab mereka, seperti dalam kitab Al-Manhajusawi karangan Zain bin Sumit. Ini orang yang masih hidup, ada di Madinah, bahwa kutipan dia tentang Ibnu Hajar, kutipan dia tentang Imam As-Sindi yang menyatakan bahwa habaib yang bodoh lebih mulia daripada 70 ulama itu adalah kutipan palsu. Saya tantang mampu atau tidak Anda menemukan satu ibarat dari Imam As-Sindi dalam kitab-kitabnya yang menyatakan bahwa satu habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Kemudian tentang Ibnu Hajar, sebagian daripada orang yang mengunggulkan nasab daripada ilmu adalah Ibnu Hajar. Saya bilang ini kutipan palsu, Anda berdusta kepada Ibnu Hajar. Yang ada justru sebaliknya, Ibnu Hajar menyatakan ilmu lebih mulia daripada nasab, termasuk nasab Nabi Muhammad sekalipun. Mereka para habaib, mereka adalah alasan yang membawa daripada kedamaian. Adanya para habaib yang membuat Allah memberikan keamanan kepada seluruh penduduk alam semesta. Musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan, saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Pakat sekali. Dan saya acungi jempol kepada pemerintahan desa Mejagung ya, yang sudah berani, sudah bijaksana mengambil sikap untuk kemudian melarang Husain Baqil untuk tampil di acara Mejagung bersolawat. Ini keren banget ya. Ini harus ditiru oleh desa-desa yang lain, oleh daerah-daerah yang lain, di mana ketika ada seseorang yang kontroversi, sudah ada penolakan, sudah ditunjukkan bukti-bukti kontroversialnya, terlebih ketika masih berstatus sebagai terlapor dalam sebuah kasus, maka orang tersebut benar-benar harus dilarang untuk manggung. Nabi Muhammad punya anak Sayyidatina Fatimah, betul, sahih, ada dalilnya. Kemudian apakah ada dalil tentang Sayyidina Husain sebagai anak daripada Siti Fatimah? Ada. Kemudian Sayyidina Husain katanya punya anak namanya Ali Zainal Abidin, ada, sahih. Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir, ada, hadis masih. Kemudian Muhammad Al-Baqir mempunyai anak bernama Ja'far As-Sadiq, ada. Ja'far As-Sadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi, ada, masih di dalam riwayat hadis. Ali Al-Uraidi punya anak Muhammad An-Naqib, ada. Muhammad An-Naqib benarkah mempunyai anak namanya Isa? Saya cari kitabnya, ada. Isa punya anak namanya Ahmad, saya cari kitabnya, ada. Yang sezaman. Dia mempunyai anak bernama Ubaid, tidak terkonfirmasi di dalam kitab-kitab. Kita cari di abad-abad kelima, leluhur orang-orang di Indonesia yang ngaku turunan Nabi ini ternyata semuanya putus. Bangsa Indonesia diberikan karunia oleh Allah mampu mengungkap kepalsuan nasab palsu yang mengaku sebagai keturunan Nabi padahal bukan keturunan Nabi, yang mengaku keluarganya bagian dari Wali Songo. Ternyata kemarin sudah ada seminar internasional tentang nasab Wali Songo, bahwa Ba'alwi tidak ada kaitan sama sekali dengan keluarga Wali Songo.
ditetapkan oleh nakobah-nakobah internasional yang kemarin hadir di Brebes bahwa wali-wali Songo adalah keturunan baginda Nabi dari Al-Musawi dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan tidak ada kaitan sama sekali dengan para habaib, dan para habaib bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh nakib dari Maroko, nakib itu artinya tukang ahli nasab dari kerajaan Maroko tentang nasab Alwi. Kata nakib Maroko, nasab Alwi kadzab, nasab pendusta. Kalau tidak percaya, lihat keterangannya di YouTube Syarif Noval Bendaka. Mereka mengaku sebagai pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, ternyata malah Utsman bin Yahya pendukung utama dari penjajah Belanda. Habib Hamid Al-Qadri dari Kalimantan ternyata pendukung utama Belanda dan tidak setuju Indonesia merdeka. Mereka mengaku sebagai penyebar agama Islam di Indonesia katanya. Tapi perjalanan para orang-orang dari belahan dunia ke Nusantara mencatat mereka seperti Ibnu Battuta dari Maghribi, dari Afrika. Mereka, Ibnu Battuta dan kawan-kawan mencatat bahwa di Indonesia ini umat Islam sudah ada, bahkan sudah punya raja yang nama Al-Malikus Saleh di Aceh pada tahun 677 Hijriah. Jauh sebelum para sultan-sultan Demak, para sultan-sultan Banten, sultan Cirebon. Kalau di luar Jawa, yaitu di Sumatera. Di Jawa ini dibawa dan dikembangkan, disebarkan secara merata dan luas dalam waktu yang singkat oleh Wali Songo. Ada Sunan Ampel di Jawa Timur, Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Derajat, Sunan Kudus di Jawa Tengah, Sunan Kalijogo, dan Syarif Hidayatullah. Semuanya adalah keturunan asli Pakistan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pernyataan Kiai Imad terbaru yang akan membuat kaum Ba'alwi tambah meradang hancur lebur. Bagaimana tidak, beliau ini memang tidak pernah kuliah bidang biologi, tapi apa yang telah beliau lakukan? Beliau telah menulis buku tentang YDNA Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan deh. Kalau mau paham DNA, baca buku saya YDNA Nabi Muhammad SAW. Sudah ber-ISBN dan sudah sesuai dengan jurnal-jurnal ilmiah, karena saya ambil dari jurnal-jurnal ilmiah para pakar DNA. Saya tidak kuliah dalam ilmu biologi, tapi saya bisa menyimpulkan kesimpulan para pakar biologi itu. Kenapa? Karena saya belajar ilmu mantek, bagaimana cara menyimpulkan yang baik dan benar. Berarti ya berjalan-jalan Rasulullah di surga. Belum meninggal pun itu sudah jalan-jalan. Siapa lagi? Habib Keramat Empang Bogor. Dia bisa nurunin baju di surga waktu anaknya muda. Para wali songo diminta Allah Subhanahu wa taala. Pulau Sari, Warung Pring, Petarukan, Belik, dan Ranting Danasari, Mengori, Kaligelam, Taman, Pedung Banjar, Pedurungan, Moncol, Randu Dongkal,